You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, want you. You know that. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. That's what I like about. 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 Kenalkan, nama saya Sana Silalinji. Saya kelas 11 PKJ Teknik Komputer dan Jaringan, asal sekolah saya dari SMK Negeri 1 Serandoro. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang dasar jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah jaringan yang mempunyai dua piranti untuk bertukar data tanpa media kabel. Data dipertukarkan melalui gelombang cahaya tertentu. Jaringan nirkabel memiliki beberapa keunggulan, yaitu tingkat mobilitas tinggi, dia instalasinya mudah dan cepat, lebih fleksibel, dan meningkatkan produktivitas. Nah, selain memiliki keunggulan, jaringan nirkabel juga memiliki kelemahan atau kerugian yang dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor biaya, keamanan, dan kecepatan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya senang persiapan kelas 11 PKJ Teknik Komputer dan Jaringan, asal sekolah SMK Negeri 1 Serandoro. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik perangkat jaringan nirkabel. Yang pertama, nirkabel router. Nirkabel router adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan jaringan, baik itu jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda. Nirkabel ini juga dapat digunakan untuk meneruskan paket data melalui network satu ke network lainnya, dan juga bisa digunakan untuk mentransmisikan informasi. Cara kerja nirkabel ini yaitu menghubungkan perangkat-perangkat jaringan untuk menyimpan sebuah data. Yang kedua, nirkabel access point. Nirkabel access point ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk area lokal saja. Nirkabel ini dapat digunakan untuk menyaksikan paket data sebuah jaringan berkabel menggunakan WiFi, Bluetooth, dan lain-lain. Nirkabel ini juga adalah salah satu titik pusat jaringan wireless. Nirkabel ini juga dapat memancarkan frekuensi radio dalam mengirim dan menerima data. Yang ketiga, antena. Antena adalah komponen utama sistem wireless lokal area network. Antena ini dapat memancarkan frekuensi elektromagnetik dengan arah yang terkoordinasi. Antena memiliki dua bagian. Yang pertama, antena penggaran. Antena penggaran adalah antena yang memiliki sudut pancaran yang kecil dengan daya yang lebih terarah. Contohnya antena grid, antena patch, dan antena Yagi. Yang kedua, antena omnidirectional. Antena omnidirectional ini adalah antena yang dapat diaplikasikan ke RT, RW, dan hospital. Dari selanjutnya akan lanjutkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Yusni Tumanggor, kelas 11 TKJB, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini saya akan membahas tentang pemasangan jaringan nirkabel. Pemasangan jaringan nirkabel, instalasi yang wajib ada yaitu pertama, periksa koneksi kabel terlebih dahulu apakah yang digunakan sudah cocok. Pemasangan kabel dari access point ke switch, apakah kabel UTP yang digunakan berjalan dengan baik dan benar. Dan juga periksa koneksi kabel dari access point ke antena. Dan yang kedua, buatlah desain settingan konfigurasi terlebih dahulu sebelum melakukan pada alat-alat yang ada, misalnya IP address yang akan dipasang. Dan yang ketiga, gunakan software yang dapat digunakan untuk menguji radius sinyal. Hal ini bertujuan untuk memeriksa apakah radius sinyal itu berjalan dengan baik. Dan yang keempat, catat dan dokumentasikan langkah-langkah konfigurasi serta kontak person dari tim instalasi. Materi selanjutnya akan dibahas teman saya. Terima kasih buat teman saya Yusni yang
materi yang saya bawakan. Perkenalkan, nama saya Febrianti, kelas 11 TKJB, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Asal sekolah saya dari SMK Negeri 1 Serandoro. Di sini saya akan membahas tentang perawatan dan perbaikan jaringan kabel. Yang pertama, kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Sebelum itu kita harus tahu apa sih itu kabel dan konektor. Nah, kabel dan konektor adalah sebuah media penghubung antara komputer dengan komputer lainnya dan digunakan untuk membentuk suatu jaringan. Itu saja pengertian dari kabel dan konektor. Selanjutnya, untuk membuat jaringan LAN yang banyak, kita memerlukan beberapa jenis kabel seperti jenis kabel serat optik menggunakan konektor SC dan ST ya. Selanjutnya jenis kabel UTP dengan konektor RJ45. Gangguan dan kerusakannya yaitu konektor yang tidak terpasang dengan baik atau longgar. Selanjutnya jenis kabel koaksial dengan konektor VNC. Jenis kabel koaksial ini memiliki akses yang cukup lambat bila dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua, gangguan dan kerusakan pada hub switch. Hub atau switch adalah sebuah terminal pembagi signal data bagi kartu jaringan. Jika hub mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan tidak dapat berfungsi untuk berkomunikasi antar workstation dengan server. Jadi kita dapat melihat kerusakan pada hub melalui lampu indikator power. Yang ketiga, tidak bisa sharing data. Hal ini sering terjadi dikarenakan sharing pada data masih stabil. Jadi kita harus mengaktifkan terlebih dahulu. Dan biasanya karena IP yang kita gunakan salah atau sama dengan IP komputer yang lain. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengganti IP yang berbeda saja. Yang keempat, komputer tidak terdeteksi oleh komputer lainnya. Hal ini juga sering terjadi dikarenakan alamat yang kita gunakan dan IP yang kosong. Jadi kita menggantikan IP address sehingga bisa terdeteksi oleh komputer lainnya. Yang kelima, tidak muncul lokal area connection. Hal ini kemungkinan bisa terjadi dikarenakan bahwa kita lupa membuka driver network adapter. Jadi yang harus kita lakukan adalah menginstall driver network adapter. Telepon LAN tidak berkedip biru. Hal ini kemungkinan besar terjadi dikarenakan kita dalam memasang masih kurang tepat. Coba lihat lampu indikator power, apakah sudah menyala atau belum? Jika belum, coba cabut dan tancapkan kembali. Yang ketujuh, lambatnya jaringan dan bagaimana cara memperbaiki performanya. Performa jaringan yang sangat lambat disebabkan karena banjir paket pada jaringan, di mana traffic melebihi kapasitas bandwidth yang ada pada sekarang. Performa LAN yang diperbaiki dengan menggunakan link backbone, gigabit, dan juga switch. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dimas Gaban, kelas 11 TKJB, asal sekolah SMK Negeri 1 Serandoro. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang sistem keamanan jaringan. Gimana sih sistem keamanan jaringan tersebut? Perlu kita ketahui, sistem keamanan jaringan itu merupakan suatu kegiatan monitoring dan memproteksi jaringan komputer untuk mencegah penggunaan sumber daya yang tidak sah. Nah, tujuannya yaitu untuk mengantisipasi risiko ancaman yang terjadi pada komputer dan kerusakan fisik atau pencurian data. Nah, mengapa pada sistem keamanan jaringan dan jaringan komputer harus ada keamanan? Tujuannya yaitu agar dapat mencegah segala serangan pada jaringan komputer kabel. Makanya sering kita jumpai agar jaringan pada komputer kita terkena virus dan kehilangan data. Agar komputer kita terjaga, kita harus melakukan seperti menggunakan firewall pada Windows bawaan. Yang kedua, selalu memperbarui. Yang ketiga, menggunakan perangkat lunak antivirus. Dan yang keempat, pastikan kata sandi Anda dipilih dengan baik dan terjaga. Yang kelima, yaitu yang paling sering nih, jangan pernah melakukan atau menekan link yang mencurigakan dan ragu pada sistem jaringan tersebut agar tidak terjadi terkirim virus dan ancaman lainnya. Nah, begitulah penjelasan mengenai sistem keamanan jaringan. Cukup sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rengger Tupul. Saya dari SMK Negeri 1 Serandoro dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan.
atau yang sering disebut dengan TKJ. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yaitu jenis-jenis jaringan nirkabel. Yang pertama adalah WAN atau yang sering disebut dengan Wide Area Network. Jenis jaringan komputer yang cukup luas yang mencakup seperti antar kota, provinsi, negara, bahkan benua. Jaringan WAN ini memerlukan pengantar seperti satelit dan kabel di dasar laut. Yang selanjutnya adalah MAN atau yang sering disebut dengan Metropolitan Area Network. Jenis jaringan komputer ini yang menghubungkan suatu kota dengan kecepatan transfer data yang sangat cepat yang menghubungkan perkantoran, pergedungan, kampus, universitas, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah LAN atau Local Area Network. Jenis jaringan komputer yang menghubungkan komputer dalam suatu area yang terbatas, seperti tempat tinggal, kampus universitas, gedung, atau perkantoran, dan sebagainya. Nah, begitu penjelasan dari jenis-jenis jaringan nirkabel. Sekian dan terima kasih. Thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough.